Materi kita di pertemuan pertama ini insya Allah adalah tentang sistem bilangan real. Nah, di dalam kalkulus itu kita selalu berbicara di semesta bilangan real ya. Nah, semesta bilangan real. Tapi sebelum itu kita akan saya perkenalkan dulu ya tentang sistem bilangan real. Di sini kita akan berbicara pada 4 materi ya. Yang pertama bilangan real, yang kedua pertidaksamaan, yang ketiga harga mutlak, dan yang keempat adalah himpunan penyelesaian. Jadi kita ke bilangan real dulu ya. Nah, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, real itu adalah nyata ya, nyata. Nah, berarti kalau bilangan real, bilangan nyata. Berarti kalau ada bilangan nyata, berarti ada dong bilangan yang tidak nyata? Ada. Nah, tapi itu tidak kita bicarakan dulu di sini ya. Bilangan yang kita bicarakan di sini adalah bilangan real atau bilangan nyata. Nah, bilangan real atau bilangan real, jadi terserah kalian tulisnya yang mana yang lebih asyik atau yang mana yang lebih nyaman, real atau real, tapi bahasa yang kita bahasakan atau yang kita ucapkan itu bilangan real. Nah, bilangan real adalah bilangan yang dapat ditulis dalam bentuk desimal. Bentuk desimal. Nah, apa itu bentuk desimal? Angka desimal itu adalah angka yang berbasis 10. Ya, berbasis 10 yang dibentuk dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan di kehidupan kita semua itu berbicara pada angka atau pada basis 10 ya. Misalnya juga di sekarang ya karena pandemi itu di mana-mana setiap masuk ke toko, setiap masuk ke mall, setiap masuk ke lembaga-lembaga apapun itu pasti langsung ditembak. Nah, ditembak dalam hari ini ingin mengukur suhu tubuh kita. Suhu tubuh, pengukuran suhu tubuh dengan menggunakan termometer. Nah, di sini saya tidak dapat gambar termometer yang hits sekarang ya. Itu di sini menggunakan bilangan yang berbasis angka 10. Kenapa berbasis angka 10? Karena kita menggunakan angka 0 sampai 9. Nah, misalnya kita angka panasnya 37, itu kan angka 3 dan 7, ya kan? 36,8 dan apapun itu. Jadi untuk bilangan real salah satu contohnya itu. Nah, contoh yang lain misalnya kita makan pizza. Pizza itu kalau kita beli itu bisa langsung 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 dibagi-bagi. Nah, kalau pizza ukuran besar dia dibagi 8. Nah, jadi setiap orang yang mengambil satu bagian itu kita mengatakan dia sudah mengambil 1/8 bagian. Gitu. Itu berarti ini dalam bentuk pecahan ya. Kemudian ada juga misalnya kita menabung uang. Kalau menabung uang itu biasanya kita menimbang-nimbang dulu. Saya mau memilih bank yang mungkin bunganya lebih besar. Nah, orang-orang kan biasa lebih memilih bank yang memberikan bunga yang lebih besar gitu kan. Nah, itu bunganya terdiri dari angka-angka. Misalnya, bunganya dalam 1 tahun 25%. Kemudian dalam pengumpulan emas misalkan ya. Nah, kita misalkan mau menabung emas. Nah, nabung emasnya saya mau dalam 1 tahun ini saya harus memiliki emas 1 kilogram. Nah, jadi dalam 1 tahun ada 12 bulan. Dalam 1 bulan saya harus mengumpulkan berapa gram dalam 1 bulan. Jadi 1 kilo 1000 gram dibagi 12. Itu bisa membantu kita dalam menghitung jumlah gram yang harus kita kumpulkan itu berapa ya. Itu berbicara di bilangan real ya. Nah, karena bilangan real ini berasal dari bahasa Inggris yang tulisannya real ini yang artinya nyata, maka bilangan real itu adalah bilangan yang
bisa didapat di garis bilangan, di mana setiap pada garis bilangan itu bilangan real itu diidentifikasikan sebagai suatu titik pada garis bilangan. Tuh, ya. Nah, kemudian struktur bilangan real. Struktur atau biasa orang mengatakan sistem bilangan real. Kalau kita berbicara tentang struktur bilangan real, itu kita mulai dari untuk bilangan ya. Nah, ada yang disebut dengan bilangan kompleks. Bilangan kompleks yang terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner. Itu. Nah, ini tadi lawan dari bilangan real itu adalah bilangan yang tidak real, ya kan? Atau bilangan imajiner. Imajiner bahasa Inggris itu berarti hayalan, ya. Jadi bilangan nyata dan bilangan hayal. Nah, apa itu bilangan hayal? Kita tidak bicarakan di sini, nanti ada masanya. Nah, di sini kita bicara tentang bilangan real. Bilangan real ini terdiri dari dua, ya, bilangan irasional dan bilangan rasional. Bilangan rasional itu didefinisikan sebagai bilangan yang dapat ditulis dengan A per B. Ya, dengan A per B. A per B ini adalah bentuk pecahan ya. Nah, sebenarnya pecahan itu dasarnya dari ini A per B rasional. Jadi bentuknya A per B. Dengan A dan B keduanya adalah bilangan bulat. Ya, dan syaratnya B ini tidak boleh sama dengan 0. Ini haram di dalam matematika, ya. Jadi di dalam matematika penyebut itu tidak boleh sama dengan 0 dan juga kita tidak boleh membagi sesuatu dengan bilangan 0, ya. Bilangan rasional ini selalu mempunyai bentuk desimal berakhir atau berulang. Nah, ini dia yang menjadi ciri khusus untuk suatu bilangan rasional, ya. Nah, contohnya yang mana saja? Misalnya, ini 13. 13 ini, kalau kita mau bentuk rasional, itu bentuknya adalah 13 per 1. Ya kan? 13 per 1. Jadi, kalau kita mau desimalkan, dia berbentuk 13,0. Nah, di sini sebenarnya ada 0,0000000. Kan gitu. Nah, tetapi karena dia 0 terus, makanya kita tulis 1 saja. Nah, di sini berakhir nih maksudnya. Jadi 13,0 sudah, tidak ada lagi bilangan di belakangnya. Nah, ini yang disebut dengan berakhir. Kemudian ada bilangan min 2, 1 per 2. Min 2, 1 per 2. Atau kalau kita tuliskan secara desimal, min 2,5. Nah, 5 ini di belakangnya ada 0,000 kan gitu. Tapi karena 0-nya terus-terusan, berarti kita akhir saja. Berarti tinggal 5 saja. Nah, ini 5, tidak ada lagi bilangan di belakangnya. Nah, ini yang disebut dengan berakhir. Kemudian lagi 11,2 per 3. Kalau kita desimalkan ya dalam kalkulator itu bentuknya 11,666666666 terus. Ya kan? Ini tidak terus-terusan 6. Nah, kalau misalnya kita hentikan dia sampai di 4 saja, ini 6-nya ini kita sebut dengan berulang. Sama juga sebenarnya di sini tadi kan 5 0 0 0 0 0 berakhir dan berulang. Nah, ini berulang terus 6 berulang terus, ya kan? Sebenarnya tanpa akhir ini, tanpa akhir 6, tapi karena dia berulang ya sudah kita sampai 4 saja 6-nya. Ini berulang. Lalu ada lagi 0,499999999. 9-nya itu berulang. Nah, ini dia yang disebut dengan berulang. Kemudian min 103 per 33 atau kita desimalkan menjadi min 3,12121212. Nah, di sini kita bisa tuliskan menjadi min 3,12. Nah, ini garis atas yang di atas ini menandakan bahwa yang kita ulang itu adalah 12. Jadi 12 12 12 12 12 12 terus sampai ke tak terhingga banyaknya. Nah, jadi ini 12-nya yang berulang. Tadi kan yang di atas 6-nya berulang. Gitu, ya.
Lalu ada lagi nih, 1/7. Coba kalian cek nanti di kalkulator 1/7 itu berapa. Ternyata kita dapat 0,142857. Kalau secara sekilas ini angkanya angka amburadul ya. Tetapi kalau kita lihat, oh ternyata 142857, 142857, 142857. Nah ini ternyata 142857 itu yang berulang terus. Akhirnya kita tulisnya 142857 itu dalam di atasnya ada satu garis yang menunjukkan bahwa 142857 ini akan terus berulang gitu ya. Kemudian akar minus 8 ini sama halnya dengan akar pangkat 3 dalam kurung minus 2 pangkat 3 kan gitu. Jadi pangkat 3-nya saling inverse menjadi akar pangkat 3 minus 8 itu sama dengan minus 2. Minus 2,000. Ini sama ya, seperti ini yang di atas tadi, sama juga dengan ini. Nah, nolnya ini yang berulang terus, gitu. Oke? Kemudian kita kembali lagi ke mana tadi? Ini bilangan rasional ya. Kemudian bilangan irasional ini bilangan yang apa ya? Yang tidak berulang dan tidak beraturan gitu. Tadi kan sudah tahu ya bilangan rasional seperti apa yang berulang dan beraturan. Jadi kalau dapat bilangan yang desimal yang di belakang komanya itu tidak beraturan, nah dialah bilangan rasional. Contohnya apa? Minus 2 ya. Akar 2, akar 3 gitu ya. Nah, kita stay dulu di bilangan rasional. Bilangan rasional ini terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nah, rasional kan tadi bentuknya upper B. Nah, upper B itu kalau misalnya A-nya lebih besar, kemudian B-nya lebih kecil, dan A-nya itu merupakan kelipatan dari B, maka dia akan memperoleh bilangan bulat. Contohnya, 6/3, berarti kan hasilnya 2, dia bilangan bulat. 8/4, berarti kan bilangan bulat 2. Nah, beda kalau 2/3. Nah, 2/3 berarti dia merupakan bilangan pecahan. Nah, jadi bilangan rasional yang tidak menghasilkan bilangan bulat itu adalah bilangan pecahan ya. Next, kemudian bilangan bulat ini terdiri lagi dari bilangan negatif dan bilangan cacah. Loh, Bu, kok bukan bilangan negatif dan positif gitu. Karena negatif ini adalah minus 1, minus 2, minus 3. Nah, cacah ini itu adalah bilangan mulai dari 0, 1, 2, 3. Sehingga bilangan cacah itu adalah bilangan positif atau dalam hal ini kita katakan sebagai bilangan asli ya. Dan juga bilangan 0. Jadi bilangan bulat negatif dan kalau kita ini di sini saya bermaksud untuk kalian mengetahui posisi cacah itu di mana. Jadi sebenarnya bisa juga sih bilangan bulat itu terdiri dari bilangan negatif, bilangan 0 dan bilangan positif. Tapi bilangan positif digabung dengan bilangan 0 itu adalah bilangan cacah. Sedangkan bilangan positif itu sendiri adalah bilangan asli ya. Jadi mulai dari 0, 1, 2, 3 atau bilangan natural. Ya. Nah, ini bilangan bulat ini biasanya kita beri simbol B ya. Bilangan rasional bisa kita simbol R. Ini R biasa, ini bilangan real, ini real saya tidak berikan simbol di sini juga ya. Bilangan realnya itu realnya bilangan huruf R yang cantik. Ini R biasa. Kemudian irasional itu huruf I ya. Ini cacah kita biasa beri simbol C dan bilangan asli biasa kita beri simbol N atau natural. Nah, kemudian bilangan asli ini terdiri dari bilangan 1, bilangan prima dan bilangan komposit. Nah, bilangan 1 sudah paham ya. Bilangan prima itu apa? Bilangan prima adalah bilangan yang faktornya itu hanya 1 dan dirinya sendiri. Contohnya 2, apalagi 3, 5,
7 ya, kemudian 11. Nah, sedangkan bilangan komposit adalah bilangan yang bukan bilangan prima, berarti komposit itu bilangan yang memiliki faktor banyak. Selain dari bilangan faktor 1, faktor dirinya sendiri, ada juga bilangan yang lain. Misalkan apa? Bilangan 4, faktornya adalah 1, 4, dan 2. Bilangan 9, faktornya adalah 1, 9, dan 3. Begitupun seterusnya ya.